Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jah Rahmat dan ini untuk vlog ya, untuk vlog UAS, ujian akhir semester untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas IT 601, Prodi PJJ Informatika. Ini NIM saya dan untuk dosen Ibu Cian Romadona Hasaltin, Eskom Banten. Oke, jadi untuk tugas ataupun untuk apa ujiannya itu melakukan analisis gambar ya. Nah, di sini terhadap gambar yang pertama, di sini ada gambar mengenai eh sebentar, information system dan komponen part ya. Nah, jadi di dalam sini itu memang menggambarkan bagaimana sistem dukungan pelanggan diimplementasikan dalam konteks sistem informasi ya. Di sini kita bisa lihat ada hardware, ada people, ada software, ada data, ada prosedur gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini memang ditujukan untuk apa ya, perannya. Jadi peran-peran masing dalam komponen ini itu berperan untuk menyediakan layanan dan dukungan kepada pelanggan nantinya. Kemudian selanjutnya gambar yang kedua yaitu gambar sistem boundary versus automation boundary. Nah, ini saya udah ada jawabannya juga untuk analisanya. Jadi kalau yang ini tuh dia memvisualisasikan bagaimana sistem informasi itu dapat mencakup dua area penting, tugas yang masih memerlukan campur tangan manusia ya, yang ini nih. Sistem boundary manual part of the system tasks complete by people. Jadi masih membutuhkan campur tangan manusia. Lalu selanjutnya dan tugas yang telah diotomatisasi untuk dilakukan secara otomatis oleh komputer dan sistem lainnya. Berarti yang ini ya, yang automation boundary. Nah, automated part of the system text complete by the computer, dilakukan oleh komputer. Jadi ada yang dilakukan oleh manusia, ada yang dilakukan oleh komputer. Nah, hal ini memberikan pemahaman tentang bagaimana otomatisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sistem informasi dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas tertentu. Lanjut ke gambar ketiga yaitu activity diagram symbols. Nah, ini hasil analisa. Jadi si activity diagram simbol ini menyajikan aliran tugas atau proses dalam bentuk diagram aktivitas yang lebih mudah dipahami. Ini diagram activity ya. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh manajer. Nah, ini ya, yang manajer dengan entitas lainnya dalam satu proses termasuk keputusan dan percabangan yang mungkin terjadi, gitu ya. Dengan menggunakan simbol-simbol khusus, proses ini membantu memvisualisasikan urutan tugas dan interaksi berbagai entitas dalam bentuk eh, kompleks ya. Ini contoh, ini ada swim lane, manager, ada review financial, ada prepare report gitu ya, ada start pakai sudo ya, transit row, activity dan sebagainya. Ini yang splitnya dan lain sebagainya ya, nanti menentukan untuk aktivitas diagramnya pada sistemnya. Terus lanjut yang terakhir yaitu activity diagram. Nah, ini seperti ini. Ini ada customer, salesperson, technical expert, dan sistem. Nah, ini dianalisa. Jadi memang gambar tersebut untuk menyajikan alur kerja atau proses yang terjadi dalam organisasi satu sistem ketika permintaan penawaran harga dari pelanggan. Nah, ini pelanggannya ya. Pelanggan request quote gitu ya, melakukan permintaan quote. Nah, proses dimulai dari permintaan pelanggan, kemudian melibatkan salesperson yang mengembangkan catatan kebutuhan ya. Catatan kebutuhan berarti yang ini ya, develop note of requirement. Terus lanjut memeriksa apakah bantuan diperlukan, jika perlu mengarahkan ke technical expert. Nah, di sini dicek nih, apakah butuh bantuan? Kalau butuh berarti nanti ke sini nih, ke technical expert dulu. Terus enter data system baru calculate quote. Kalau misalkan tidak ya berarti enter data system baru langsung ke sini gitu. Nah, setelah pesertaan diverifikasi, data dimasukkan sistem yang menghitung penawaran harga. Kemudian penawaran tersebut direview dan disampaikan kembali kepada pelanggan untuk diterima sebagai pesanan ya. Nah, terus kalau dari kalkulat dibalikin lagi ke ini direview sama pelanggannya. Kalau ternyata apa namanya? Apa ini? Oh, kalau mau merubah nanti yes berarti balik lagi ke sini ya. Kalau tidak mau merubah berarti ya udah accept code dan order seperti itu. Nah, udah itu dan diagram ini membantu memvisualisasikan langkah-langkah terlibat dalam proses alur kerja dan bagaimana proses entitas berinteraksi dalam proses tersebut. Oke, itu untuk vlog UAS rekayasa perangkat lunak ya. Untuk saya Jan Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.